Tak kunjung membawa negosiator, Amar pun nekat menelpon kantor pusat. Dia mengancam akan menghabisi Petrov jika polisi kerjanya lelet kayak di Konoha. Intinya, dia hanya mau bicara kalau ada negosiator. Di sisi lain, Mingus yang masih bersembunyi di gudang meminta agar para pengunjung toko untuk tidak keluar karena sangat berbahaya. Dia kemudian meminjam ponsel salah satu pengunjung dan melaporkan situasinya pada polisi. Dia juga memberitahu bahwa masih ada banyak pengunjung yang tersandra di sana. Mendengar itu, polisi pun memintanya untuk tetap tenang karena pasukan anti teror akan segera datang. Oké, kan iemand jullie zien? Weet iemand dat jullie daar zitten? Ja, ik ben toch weer. We proberen de situatie nu zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zal ik het iets zeggen? U kunt zo geen zijn. Blijf kalm. Voor nu is het rust. Di waktu yang bersamaan, Kiss sang investigator akhirnya tiba di kantor pusat. Sementara itu, Winston dan pasukan yang baru sampai di TKP mendapat tugas untuk bersiap di posisi masing-masing. Echo in positie. Langs mijn links, Tiger. Ja, bel naar politie. Ketika hari sudah gelap, kantor pusat memanggil seorang negosiator yang bernama Lin. Di sini, Kiss menyerahkan tugas ini kepada Lin sepenuhnya dan dia akan membantunya dari belakang. Intinya, tugas Lin kali ini adalah harus bisa membuat Amar keluar dari toko. Karena dengan begitu, tim lapangan bisa menangkapnya. Gewoon naar buiten laten wandelen met die explosieven. Dat is helemaal geen optie. Zet hem op. Kemudian kita diperlihatkan dengan Kapten Abe yang datang ke TKP untuk memimpin Winston dan tim lapangan. Sebelum ditugaskan menjadi kapten di pasukan anti-teror, dia dikenal sebagai pasukan khusus terbaik di Belanda. Sementara itu, Lin dan tim negosiator sedang bersiap untuk bernegosiasi dengan Amar. Tapi saat ditelepon, Amar tiba-tiba memutus sambungannya untuk menunjukkan bahwa dialah yang mengendalikan situasi. Ketika Amar sedang menunggu panggilan berikutnya, Petrov yang kesakitan pun memohon agar dia diizinkan minum obat. Dan tidak disangka teroris satu ini ternyata masih punya nurani dan langsung mengambilkan obatnya. Tidak hanya itu, Amar juga mengganti pengikat tangan Petrov dengan tali karena dia mengeluh kesakitan. Setelahnya, Amar menghubungi Lin untuk memulai negosiasi. Di sini, Lin memperkenalkan diri agar Amar mau memberitahu identitasnya. Akan tetapi, pria sangar ini tidak mudah tergocek dan tanpa banyak basa-basi lagi, dia langsung meminta uang sebanyak 200 juta Bitcoin. Ik wil 200 miljoen aan bitcoin. Best een aardig bedrag. Moet u die mij hebben aangepakt? Stil me doen. Jika polisi tidak bisa, maka Amar mengancam akan meledakkan toko Apple tersebut. Di sisi lain, Mingus dan para sandera masih bersembunyi di gudang. Namun karena frustasi, salah satu sandera malah menyalahkan Mingus dan menuduhnya sebagai antek Amar. Untung saja masih ada sandera yang waras dan membela Mingus. Petrov yang penasaran pun bertanya kepada Amar kenapa dia melakukan ini semua. Amar pun menjawab dengan menggebu-gebu bahwa dia ingin balas dendam kepada polisi dan pemerintah yang telah menghancurkan hidupnya. Di sini dia tidak memberitahu apa yang dilakukan pemerintah sampai-sampai bisa menghancurkan hidupnya. Tapi yang jelas Petrov bisa melihat amarah dari sorot matanya. Tak ingin banyak basa-basi, Amar pun melanjutkan rencananya dengan melakukan selfie bersama Petrov lalu mengirimkannya ke email resmi kepolisian. Kebetulan foto selfie itu diterima langsung oleh Kiss, dan setelah diperhatikan dengan detail, Kiss curiga kalau bom yang dipasang oleh Amar adalah palsu. Dia pun meminta Kapten Abe untuk